Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bikin kue tradisional dari Ambon ya teman-teman, yaitu Bika Ambon Pandan. Ini rasanya enak banget, tapi ternyata bikinnya itu gampang-gampang susah ya teman-teman. Meskipun pakai pengembang juga ada tipsnya. Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita rebus dulu. Ini ada serai 2 batang, kemudian 2 lembar daun pandan, 4 lembar daun jeruk. Kemudian ini kita tambahkan santannya sebanyak 200 ml, kemudian jus pandannya sebanyak 125 ml ya teman-teman. Nah, semua santan dan juga rempah-rempahnya ini kita rebus dulu, ini sampai mendidih dan juga terus diaduk-aduk ya teman-teman. Kemudian kita siapkan bahan keringnya. Di sini ada tepung kanji atau tapioka, kemudian ada sedikit tepung ketan, ada telur, ada gula, ada vanili, dan juga ada susu dan juga cairan santan dan juga daun pandan yang sudah dingin ya teman-teman. Nah, di sini yang satu telur kuningnya aja kita pakai ya teman-teman, jadi totalnya 4, cuman yang utuhnya 3 dan kuningnya saja 1. Nah, kemudian ini kita blender untuk semua bahan yang kering tadi, yaitu ada tepung kanjinya sebanyak 200 gram, kemudian 1 sendok teh ragi instan, kemudian untuk gulanya 200 gram, kemudian untuk tepung ketannya 2 sendok makan, dan juga telurnya ini kita masukkan. Dan yang terakhir ini adalah larutan santan dan juga daun pandan ya teman-teman. Ini kita blender sampai halus, kemudian kita taruh di dalam wadah. Nah, di sini karena warnanya itu kurang cerah, jadi aku tambahkan pewarna makanan ya. Oh ya, tadi aku tambahkan juga sejumput garam dan juga 1 saset susu kental manis. Untuk banyaknya susu bisa disesuaikan selera, kalau mau di skip juga nggak masalah, tapi menurut aku lebih enak kalau pakai susu kental manis ya teman-teman. Nah, ini kita aduk semua bahannya sampai tercampur merata. Nah, di sini aku tambahkan vanili ya teman-teman, vanili essence supaya lebih wangi lagi. Kemudian tambahkan pasta pandan dan juga ini sebagai pewarna juga ya teman-teman, penambah warnanya supaya lebih cantik lagi, hijau gitu ya. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata, baru kita diamkan sebentar sekitar 30 menit ya teman-teman. Ini kita tutup dan didiamkan. Nah, setelah didiamkan, di sini sudah muncul buih-buih kecil ya teman-teman. Ini tandanya raginya aktif. Kita aduk-aduk dulu, baru kemudian ini siap dicetak ya teman-teman. Oh ya, untuk mencetaknya di sini aku pakai cetakan Bikang ya teman-teman. Tapi menurut aku kalau masih pemula seperti Mama Hasan, gunakan cetakannya itu yang berbahan teflon yang anti lengket dan juga tidak terlalu panas ya teman-teman. Kalau pakai cetakan Bikang ini kan untuk cetakannya memang cenderung agak panas gitu ya teman-teman. Jadi gunakan kalau ada gunakan cetakan kue lumpur yang terbuat dari bahan teflon. Nah, ini kita tuang adonannya ke dalam cetakan. Tips juga jangan terlalu penuh ya teman-teman kalau membuat kue Bika Ambon ini, karena ada ragi instannya, jadi nanti bakalan mengembang jadi meluber kemana-mana gitu ya teman-teman. Nanti kuenya juga kurang cantik.
Nah, di sini untuk apinya sebenarnya aku sudah pakai api yang kecil ya teman-teman, tapi ternyata cetakannya itu terlalu panas. Karena keseringan atau terbiasa bikin kue bikang ya teman-teman yang tanpa pengembang itu dan butuh cetakan yang super duper panas untuk membuat kuenya itu bersarang. Nah, berbeda sekali kalau kita bikin bika Ambon ini ya teman-teman. Ini tidak perlu cetakan yang benar-benar panas, cukup panas stabil gitu ya teman-teman. Nah, di sini kalau kue bikang tidak dialasi, di sini aku untuk cetakan kedua supaya tidak gosong, ini aku alasi dengan eh, alas seng seadanya itu ya teman-teman. Kalau nggak ada ya tutup panci juga nggak masalah. Nah, di sini aku pakai api kecil tapi tunggu sampai panas, kemudian dituang untuk adonannya. Nah, untuk yang sekilas info untuk yang cetakan yang pertama itu tadi gosong ya teman-teman. Untuk bagian atasnya itu karena terlalu penuh meluber kemana-mana dan juga nggak kunjung kering, untuk bagian bawahnya itu gosong. Jadi untuk yang cetakan kedua di sini aku pakai alas tatakan, kemudian pakai api yang kecil dan juga tidak terlalu penuh ya teman-teman kuenya, jadinya lumayan tidak terlalu melebar. Untuk bagian belakangnya juga enggak terlalu gosong seperti yang pertama, sarangnya juga terbentuk cantik. Nah, ini yang masih bisa bagus ada 5, yang lainnya gosong ya teman-teman. Ternyata bikin kue itu meskipun pakai pengembang tidak menjamin keberhasilan dalam membuat kuenya ya teman-teman. Jadi kue yang satu ini terkadang disalahpahami, terkadang kalau Mama Hasan bikin kue bikang ada yang berkata kalau itu bohong karena tidak pakai pengembang. Mungkin mereka mengiranya itu adalah bika ini ya teman-teman, bika Ambon. Kalau pakai bika Ambon, bikin bika Ambon memang pakai ragi instan, pakai pengembang, tapi kalau kue bikang itu tanpa pengembang apapun. Nah, untuk hasilnya yang tidak gosong ini juga cantik ya teman-teman. Biasanya itu di snack box cara penyajian atau tampilannya seperti ini ya teman-teman, dibalik kemudian dibelah menjadi 4 bagian kemudian dialasi dengan sudi seperti ini. Nah, untuk bagian tengahnya biasanya dikasih hiasan gitu ya teman-teman. Oke, ini tampilannya juga cantik sekali ya teman-teman kalau berhasil dan juga bisa bersarang seperti ini. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nemenin aku bikin kue bika Ambon ya teman-teman. Jangan salah paham, ini beda dengan bikang yang biasanya aku bikin. Oke, terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Mohon maaf bila ada salah kata atau dalam menyampaikan videonya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.